Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ini dari Instagram hamba Allah yang tadi nih. Instagram hamba Allah yang tadi nih. Yang tadi Ustadz pakai bahasa Bugis. Aku bacain lagi aja ya. Iya boleh. Biar gak lupa. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bu Ustazah. Saya mau bertanya dan sedikit cerita nih. Saya seorang istri yang tidak sempurna dan sering pelupa nih. Karena ketika saya lupa akan sesuatu sekecil apapun, suami itu sering ngatain yang kotor-kotor gitu. Dengan bahasa kotor. Saya terkadang suka sedih, berlarut Pak Ustadz dan Bu Ustazah. Ada nggak sih amalan agar kita tidak menjadi orang yang pelupa? Dan apa yang harus saya lakukan nih jika suami saya marah dan suka menghina saya? Nah, mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Iya, sebelumnya karena yang bertanya adalah wanita, tapi yang diserang adalah sosok yang namanya laki-laki. Saya mau tausiah lewat praktek, izin Ustaz Sam ya. Mohon izin kepada semuanya, ketahuilah sosok wanita itu bagaikan tulang yang bengkok. Ini kalau bengkok dipaksa bisa jadi patah duluan nih. Patah. Jadi hati-hati. Jangan sampai engkau memaksakan. Wahai semua laki-laki, jangan paksakan. Kalau berkata, boleh enggak wanita dipukul? Tidak ada alasan wanita boleh dipukul. Mohon maaf, hanya sekedar mengingatkan. Ada beberapa cara didiamkan, kemudian pisah tempat, kemudian ya hanya sekedar untuk memberitahukan atas yang dilakukan wanita itu adalah salah. Apalagi cuma persoalan karena pelupa. Lupa itu wajar. Manusia itu kan pasti lupa. Dan kan, alhamdulillah adanya sifat lupa mengantarkan diri kita untuk tidak jadi stres. Enggak stres. Cobalah kalau kita tidak pelupa, kita ingat semua masa lalu, kita semua ingat semua yang jahat sama kita, sakit hati kita. Untungnya ada sifat lupa. Dan amalan supaya tidak lupa, yang pertama, tingkatkan ketakwaan kepada Allah karena yang mengingatkan kita adalah Allah. Jadi perbanyak ingat kepada Allah, takut kepada Allah, perbanyak ibadah puasa. Ya Allah, enak kalau berpuasa sebenarnya. Puasa itu membuat kita ibaratnya nafsu kita kendalikan. Kadang-kadang kan lupa itu karena persoalan dosa, persoalan nafsu dan sebagainya. Apalagi perbanyak baca Al-Quran. Al-Quran itu dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Kalau tulisan kan dari kiri ke kanan. Nah, sebenarnya mata ke kanan ke kiri itu mengingat. Itu enak gitu. Jadi kalau orang membaca dari kanan ke kiri itu mengolah kita supaya tidak jadi pelupa. Makanya orang kakek-kakek, nenek-nenek yang rajin baca Quran itu susah untuk pikun. Karena sudah diolah. Apalagi perbanyak baca doa. Apalagi memperbanyak sujud, memperlama sujud. Tapi ingat ya, sujud yang dimaksud di sini ketika kita di dalam salat sunat atau salat sendiri. Jangan sujud diperlama kalau kita berjamaah. Tapi ketika kita salat sunat, nih sekarang saya ada amalan nih. Apalagi Ustaz? Supaya tidak jadi pelupa, kita gunakan sarung ya. Diapain tuh? Nih gunakan sarung. Coba diapain tuh? Oke. Masya Allah. Jangan sampai kena gigi ya. Bentuk gitu ya, kebentok ya. Jadi ini sarung, gunakan sarung. Orang yang suka pelupa, coba gunakan sarung. Apanya sarung yang digunakan? Kalau masuk di toilet, gunakan sarung. Oke. Aduh, mana? Nih, amalan supaya orang suka pelupa. Tidak boleh kepala terbuka pada saat di toilet. Iya. Supaya apa Ustadz? Supaya tidak jadi pelupa. Orang yang suka pelupa itu karena kepalanya selalu terbuka pada waktu di toilet. Oh gitu. Kemudian mohon izin, ini digulung-gulung. Ini ajaran di pesantren ini. Oh gitu. Supaya tidak jadi pelupa. Jadi kepalanya ditutup, kemudian maaf ya, saya izin ya. Sama yang punya sarung. Ini digigit. Jadi sarungnya digigit, jadi tidak ada waktu untuk berbicara di dalam toilet. Dan jangan berlama-lama di dalam toilet. Jadi awal dari segalanya itu tergantung bagaimana kita menyikapi diri kita pada saat buang hajat. Jadi sebaiknya orang yang pelupa itu sering tidak menutup kepala pada saat di toilet. Jadi tutup. Kalau di toilet tutup. Enggak, aku pakai bed cover gini malah kepanasan. Bahkan diajarkan kalau tidak ada sarung, apalagi anduk. Ini anduk yang disimpan di atas kepala. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan? Semuanya.
Tanya aja Ustaz Sam. Ya. Ustaz Sam nggak habis Quran. Oh gitu. Rata-rata habis Quran itu kalau di toilet harus tutup kepala kan? Ajarannya yang begitu, pakai penutup kepala, sarung kah, handuk kah. Biar Handuk kah? hafalannya gak Ya. keluar ngebul gitu Jadi lagi. orang yang pelupa itu karena pada saat dia berhalangan, keluar ya Hajat, ada buang hajat, buang hajat. buang hajat itu kepalanya tidak tertutup, jadi harusnya ditutup. Kalau tidak ada sama sekali, timba yang digunain. Gayung. Gayung. Oh, gayung ditutup di sini juga. Timba Oh, lagi. iya. Gayungnya, gayung disimpan di Gayung. atas nih. Mungkin ini bisa dipraktekkan ya untuk Dipraktekkan, jamaah yang jadi ada di supaya rumah. tidak jadi pelupa. Baik. Tanya aja, semua para habis Quran itu pasti gitu. Masya Allah, ini tidak membiarkan teknik. kepalanya terbuka. Yang penting tapi bukan peci juga ya, saya tahu peci Ustadz ya Pak Ustadz. Jangan pakai Baik, peci. ini Saya teknik dulu dari di pesantren ya. Makassar memang siapin ada sesuatu yang saya minta di tukang jahit dibuatin khusus untuk di dalam Oh toilet. ya baik, mungkin kalau nggak ada Ya. sarung juga atau timba bisa pakai terpal nikahan tuh yang warna Eh, biru eh, situ. eh, eh, Itu dijamin nggak bakal ngebul. Wah banyak, luas deh pokoknya, Masya Allah. Bisa langsung dipraktekkan. Terima kasih ya Ustadz Maulana, Iya, Ustadz iya, Syam. iya. Dan terima kasih untuk jamaah yang sudah bertanya. Semoga ini bisa menjadi jawaban terbaik untuk jamaah yang ada di rumah.